kebetulan kondisinya itu memang kritis. Yang penting kalau misalnya kita sudah memberikan edukasi, tapi tidak kita anggapi edukasinya, mungkin mereka juga mungkin tidak percaya dengan ambulan. Di situ bukannya ke pinggir, malah diem gitu. Ngehalangan bro. Iya, jadi diem juga bukan diem, sambil maju gitu. Jangan jangan lelah untuk menjadi sosok seorang relawan. Terus jangan pernah juga merusak citra sebagai seorang relawan, karena ketika kita melakukan suatu perbuatan merusak nama citra kita sendiri, otomatis dampaknya akan kena juga kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bayu di podcast Diagnosa, Dialog Sosial dan Kemanusiaan. Yuk ngobrol santai bersama Diagnosa, Dialog Sosial Kemanusiaan. Hari ini kita sudah kedatangan abang-abang dan akang-akang dari BAT, Bandung Ambulans Transport. Nah, gimana Bang Jo sama Kang Dani, kabarnya sehat? Sehat, alhamdulillah. Mantap. Tidak ada luncuran hari ini? Kalau untuk hari ini sih tadi pagi aja. Oh, tadi pagi udah penanganan kecelakaan lalu lintas. Oke. Nah, kan ini teh belum pada kenal nih rekan-rekan dari Humanity itu. Coba perkenalkan dulu dari Bang Jo, terus nanti ke Kang Dani. Dari mana, terus di BAT-nya sebagai siapa? Halo, assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Ferry Jordan. Kalau biasanya dipanggil di dunia relawan itu namanya Bang Jo. Nah, saya di BAT itu dari tahun 2019. Nah, jadi saya di BAT tahun 2019 dan di BAT saya sebagai driver dan juga dulu sempat jadi kru juga. Jadi sekarang multifungsi lah, gitu. Mangga, Abi. Enggak, Kang Dani. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Septiardeni, biasa dipanggilnya Kang Dani SD. Saya di BAT itu bergabung pada tahun 2023. Asalnya memang dari relawan ya biasanya. Terus lama-lama bergabung di BAT, kemudian dibentuklah Volunteer Bandung Ambulan Transport. Volunteer Bandung Ambulan Transport itu sama dengan relawannya Bandung Ambulan Transport. Nah, seperti itu. Jadi job desk-nya Volunteer Bandung Ambulan Transport itu membantu BAT dalam menanggapi hal kegawat daruratan di Kota Bandung, seperti ada kecelakaan lalu lintas. Untuk pasien gawat darurat kita bisa jadi tim asesmen lah, pakai kendaraan roda 2 dulu. Nah, baru setelah kita asesmen, nah kita kan dibantu juga sama ambulan yang meluncur langsung ke lokasi begitu. Oke, begitu. Nah, sekarang kita ngobrol nih Bang Jo sama Kang Dani. Tapi sebelum ngobrolin BAT ini teh, saya mau tanya dulu seputar latar belakang, boleh? Boleh. Kan dari Bang Jo dulu ya. Bang, dari kapan bisa masuk ke BAT, atau gimana asal muasalnya bisa terjun di dunia perambulanan gitu? Oh, jadi asal muasalnya dulu itu saya kuliah sambil ngojol gitu. Oh, kuliah sambil ngojol. Ojek online? Ya, ojek online. Nah, jadi waktu itu saya bergabung di wadah relawan namanya Relawan Bandung. Jadi Relawan Bandung ini mayoritas profesinya tuh kalau dibilang 90% itu driver online. Oh, driver online. Nah, disitulah saya kenal dengan sosok namanya Rudi Agus Gunawan. Tapi kalau dipanggilnya itu beliau nama terkenalnya tuh Bahdi. Oh, Bahdi. Abah Rudi disebutnya. Nah, jadi saat itu udah kenal dekat sama Abah Rudi ini tahun 2018. Nah, terus maju selang berapa tahun saya main ke mako beliau. Ya, niatnya sih pengen escort gitu ya, karena hobi saya dulu sukanya keliling-keliling, suka cari kegabutan dengan suasana jalanan, motoran kayak gitu kan. Akhirnya pada saat itu saya diminta sama Abah Rudi ataupun Bahdi jadi krunya. Jadi krunya beliau. Dan setelah itu ya
bersinambungan langsung lanjut. Saya ditetapkan sebagai kru. Setelah jadi kru, lanjut jadi sebagai driver dan sampai sekarang. Oke. Gitu. Terus dari Kang Dani, gimana nih asal muasalnya bisa masuk ke BAT? Kalau Dani sendiri dulu kan Dani itu masuk di komunitas emergency medical response ya Om ya. Oh, iya. Oke. Itu emergency medical response itu dulu didirikan di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Oh, di Hasan dalam Sadikin. pasca COVID-19 ya. Pas Berarti COVID-19 ya. tahun 2021. Enggak, kita itu dibentuk tahun 2020. Oh, 2020. Ya, 2020 pada saat COVID sedang berlangsung, kemudian kita diminta untuk menjadi relawan ya di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Dan dibentuklah itu yang namanya Emergency Medical Response. Jadi selain kita membantu pada saat COVID, kita juga membantu membuka jalan. Oke. Ya kayak escorting ambulans Iya. Nah, pada saat setelah COVID ya usai lah ya. Kita mencoba nih main ke Bandung Ambulans Transport. Oh. Nah, seiring dengan jalan waktu, kita sering main, terus teman-teman juga istilahnya welcome ya. Jadi di BAT welcome juga. Banyaklah yang relawan-relawan yang main ke Bandung Ambulans Transport. Nah, disitulah kita bentuk yang namanya Volunteer Bandung Ambulans Transport. Oh. Jadi pada saat itu pada saat ada luncuran ataupun ada kegiatan dari BAT sendiri, kemudian kita diminta jadi kru ataupun ya jadi tim asesmen juga gitu. Nah, jadi awal mula saya bergabung ke BAT itu awalnya memang tadinya buat jadi escorting ambulans. Nah, lama-kelamaan kita belajar belajar terus dapat sertifikat. Sambil berjalannya waktu kita juga sering melakukan penanganan kecelakaan, akhirnya dibentuklah Volunteer Bandung Ambulans. Oh, berarti sebelumnya nggak ada ya, Kak? Nggak ada, sebelumnya nggak ada. Tapi saya tuh penasaran apakah ini dua-duanya basicnya dari medis kah atau bukan nih? Bang Jo dulu nih. Kalau saya sih basicnya bukan medis ya. Oke. Jadi saya kuliah ambil jurusan ilmu hukum. Ilmu hukum. Nah, cuman kadang suka aneh nih, kayak misalnya ada warga ataupun keluarga pasien, loh Kang, dulu sekolah medis atau gimana? Enggak Pak, saya mah kuliah hukum lah. Kok aneh sih? Masuknya di dunia kayak gini, dunia ambulanan katanya. Ya kalau saya bilang, misalnya kalau ilmu mah besar ya, luas. Jadi ilmu tuh di mana aja pasti ada gitu. Jadi kebetulan saya basic latar belakang kuliahnya ilmu hukum, dan saya suka juga dengan istilahnya nolong orang ya. Istilahnya nolong orang itu dalam artiannya ketika ada kecelakaan, saya yang ikut bantu penanganan, ada rasa bangga gitu kan. Dan akhirnya lama-kelamaan saya coba belajar dari rekan-rekan yang di tim di lapangan ya. Dulu tuh kayak misalnya kayak PMI 119, terus dari BAT juga kan sering lihat penanganan, oh kayak gini cara-caranya. Akhirnya saya cek nih di YouTube, di Google bagaimana langkah-langkah penanganan yang baik dan benar gitu. Akhirnya suatu saat ke depan kita ditawarin, ayo ikut pelatihan. Akhirnya kita ikut pelatihan, terus ada seminar, kita ikutan seminar. Akhirnya adopsi ilmu ini ya akhirnya sedikit-sedikitnya kita mumpuni gitu. Meskipun basic kita nggak 100% seperti kayak tenaga medis di rumah sakit kayak dokter ataupun perawat gitu. Yang penting kita paham tentang dasar-dasar penolongan seperti apa gitu lah intinya. Oh, berarti pernah ada juga pasien yang bertanya gitu keluarga pasien. Jadi wah aneh cina masa kuliah hukum cina terjunnya di dunia ambulans. Dan ini suatu hal yang ajaib dan aneh jauh dari latar belakang, tapi ya enjoy aja Bu gitu kan ngomongnya. Soalnya kadang diperluin juga kan Bang ya, sebenarnya kita tahu hukumnya tuh. Iya, kayak kita kan saya sendiri meskipun basic ilmu hukum, tapi ketika saya dulu belajar ilmu hukum, tapi saya misalnya ketika dapat pasien, misalnya pasiennya apa ataupun kayak gimana, bagaimana kita berbirokrasi dengan rumah sakit ataupun dengan instansi apabila misalnya pasien itu kurang mampu, bagaimana kita tata cara advokasi terhadap
rumah sakit ataupun instansi tersebut gitulah. Tapi ada sedikitnya membantu juga ya. Sisi lain misalnya banyak yang berkeluh kesah seperti ini, tapi ketika kita memberikan misalnya pedoman nih ataupun istilahnya, Bu saya punya ini punya langkahnya seperti ini Bu, biar misalnya pasien tertangani, akhirnya kita berikan langkah-langkahnya, sarannya, dan terus ibunya oh iya benar ya, silakan dicoba aja dulu Bu, mudah-mudahan ada jalannya. Ya kadang ada yang berhasil, kadang juga ada yang enggak, tapi kan balik lagi tergantung ya. Semua itu ada rencananya gitu, rencananya mau dipermudah ataupun persulit, yang penting kita coba bantu mengedukasikan, ya mudah-mudahan bermanfaat buat yang membutuhkan gitu lah. Oke. Nah sekarang ke Kang Dani nih. Kalau Dani sendiri dulu sempat kuliah di manajemen. Manajemen. Ya, manajemen. Tapi ya karena mungkin ya nggak nyambung ya. Iya. Nggak nyambung. Sama berarti. Ya nggak nyambung. Akhirnya apa ya? Jadi dari kuliah manajemen jadi ke terjunnya dunia relawan. Tapi memang kalau misalnya dunia relawan itu kan nggak ada apa ya? Nggak ada bayaran ataupun nggak ada istilahnya waktu juga nggak. Intinya bebas ya. Iya bebas. Mau nolong mau enggak juga silahkan, itu kan tergantung orangnya juga. Nah kalau untuk di dunia relawan itu Dani sempat aneh masuk di dunia relawan, kan basicnya juga bukan medis ya. Tapi ya karena setiap hari Dani sering membukakan jalan ambulan awalnya. Nah lama-kelamaan Dani juga pengen belajar nih bagaimana tata cara membantu orang dengan belajar pertolongan pertama. Ya, penanganan berarti. Ya, pertolongan pertama terhadap korban kecelakaan. Karena kan kita hidup di jalan ya. Pasti sering melihat lah. Pasti sering melihat yang kecelakaan. Nah, di situ kenapa Dani gabung ke BAT? Karena basic dari BAT itu Dani taunya memang sering membantu orang yang kecelakaan. Nah, di situ Dani belajar di BAT, ya ada Abah Rudi, ada Jordan, ada yang di BAT juga, semua istilahnya terbuka lah buat semua orang, buat semua relawan yang ada di Kota Bandung khususnya ya. Terbuka untuk belajar bersama atau sekedar sharing di Makau ambulansnya BAT. Nah, dari situ Dani belajar, terus diajak, kemudian setelah diajak sudah punya pengalaman nih. Sudah punya pengalaman, akhirnya ada pelatihan. Nah, ikutlah pelatihan. Pertama ikut pelatihan itu di Dinas Kesehatan di 119. Oh, di 119. Ya, itu kan meskipun tidak lama tapi sedikitnya kita ada ilmu lah ya, sedikit ilmu dari 119. Terus kita juga diberi sertifikat, ada prakteknya juga. Nah, dari situ meskipun kita dapatnya sedikit ya ilmunya, tapi pada saat ada kejadian itu kita praktekkan, alhamdulillah memang ilmunya bermanfaat sekali. Apalagi pas gabung BAT karena sering diajak juga, jadi pengalamannya lebih bagus lagi, jam terbangnya lebih tinggi lagi lah istilahnya gitu. Jadi kan berbagai macam kejadian, bagaimana caranya, terus berbagai macam apa ya, luka ataupun ya istilahnya yang kecelakaannya gimana, itu kan pasti banyak ya. Nah, dari situlah pengalaman yang saya ambil dari bergabungnya ke Bandung Ambulans. Jadi belajar dari pengalaman juga ya kan. Oke. Apakah punya hobi yang sama kayak Bang Jo, memotoran? Kalau hobi, alhamdulillah Dani memang basicnya dari anak klub. Klub motor. Iya, klub motor. Pantesan. Kebetulan Dani bergabung di komunitas Honda PCX Klub Indonesia Bandung chapter. Untuk pengalaman touring, alhamdulillah. Kalau ujung barat sudah, ujung timurnya belum. Ujung timur belum. Ujung barat tuh berarti di Sabang. Oh iya. Iya. Naik motor. Iya. Oh, mantap. Karena memang kan basicnya dari klub motor. Suka touring. Iya, suka touring. Suka naik gunung juga, alhamdulillah. Sekarang lebih senang ke naik gunung. Oh, sekarang lebih senang naik gunung. Iya, oke. Sama seperti saya berarti kan.
Saya juga seneng naik gunung. Berarti hobinya ada kesamaan ya. Nantilah kita naik gunung bareng. Bisa nanti kita paling ngopi bareng dulu kan. Boleh. Nah sekarang saya geser sedikit pertanyaannya ke BAT-nya nih. Awal mula dibentuknya BAT tuh gimana sih, Bang? Nah, jadi awal mulanya itu tuh BAT berdirinya 2018. 2018 itu dulu namanya tuh Bahdi Ambulan Transport. Oh, Bahdi Ambulan Transport. Nah, jadi dalam waktu beberapa tahun ke depan banyak nih rekan-rekan dari yang mereka yang punya ambulan pribadi, ada juga yang ngelola ambulan dari instansi lain gitu kan ya. Mereka bergabung dengan kita, bergabungnya istilahnya join. Nah, BAT itu sebenarnya kita tuh disebutnya apa ya? Layanan transportasi kesehatan lah. Ya, untuk pengantaran pasien, jenazah dan lainnya gitu kan. Nah, jadi karena waktu itu namanya tuh cenderung ke arah satu tokoh doang, satu orang, karena Bahdinya itu ya. Jadi gimana nih kalau misalnya namanya tuh dirubah gitu, jadi biar lebih universal, keseluruhan. Gimana kalau namanya Bandung Ambulan Transport? Wah, boleh tuh, cocok. Nah, akhirnya terpilih nama itu, akhirnya ditetapkan lah. Itu di tahun berapa, Kang? Di tahun 2019. Oh, setahun setelah ya, setelah itu. Nah, jadi dulu tuh cuman ada unit DKM 1, terus unitnya baru di 1, ada unitnya lagi dari Rumah Singgah Rombongan, Sedekah Rombongan, ada lagi dari Karang Taruna. Itu kan ambulan-ambulan instansi ataupun yayasan ya. Nah, bergabung dengan kita, ya bagaimana kita juga bisa membantu mereka intinya. Membantu mereka itu dalam artiannya mereka juga butuh perawatan untuk unit ambulan gitu kan. Karena mereka juga mencari donasi keluar gitu dari rumah singgahnya, dari yayasannya gitu kan. Akhirnya kita ya udah kita coba kita pelayanan masyarakat, mudah-mudahan dari pelayanan masyarakat yang kita bantu ada sedikitnya income yang bisa memfasilitasi ataupun menjadi ini perawatan untuk unit kendaraannya, untuk karena kan untuk sendiri. ambulannya, karena kan kalau kita berbicara perawatan ya gampang aja ya sebut perawatan, tapi kan balik lagi kita punya nggak anggarannya. Kalau misalnya kita nggak punya anggaran, otomatis kita nggak akan bisa melakukan suatu perawatan untuk kendaraan kita gitu ya. Nah, makanya itulah kita cari kita kumpulin rekan-rekan yang mau bergabung dengan BAT ya. Fungsinya ya kita membantu orang, tapi kita juga misalnya ada sisi lain yang kita dapatkan ya sambil ngebantu buat mereka juga untuk perawatan unit kendaraannya masing-masing gitu sih. Jadi kolaborasi ya, Bang? Ya, kolaborasi Antar yayasan, komunitas mungkinnya, atau tadi Karang Taruna juga. Benar. Oke. Nah, tujuan berdirikannya BAT itu apa sih, Bang? Nah, jadi tujuan berdirikannya BAT itu sebenarnya biar kita itu mempunyai suatu jangka panjang, istilahnya untuk membantu masyarakat dalam pelayanan ambulan. Ya, jadi karena kan waktu itu tuh rada sulit ya kalau ambulan-ambulan. Kadang ada ambulan yang harganya harga bisnis ya, kalau bilang bisnis 100% murni. Nah, misalnya dikatakan harga ambulannya segini, menitik beratkan ada keluarga yang nggak sanggup gitu kan. Nah, jadi kita juga sisi lain ya udah, kalau misalnya mereka nggak sanggup, kalau misalnya kita bisa bantu ya udah kita bantu aja gitu intinya. Nah, tapi dalam artiannya ketika kita mendirikan tersebut ya kita tuh ini membuat BAT ini sebagai layanan transportasi ambulan gitu kan. Nah, ketika masyarakat membutuhkan bisa langsung menghubungi kita. Nah, ketika kita dapat misalnya ini fee-nya di bawah rata-rata gitu, misalnya dapatnya cuma untuk bensin doang gitu, otomatis ya kita mau nggak mau gitu kan, namanya kita misalnya udah nodong untuk membantu ya otomatis kita harus siap bantu kan gitu intinya. Akhirnya Parudi ini bilang kalau misalnya kalau Anda mau bergabung dengan BAT hanya untuk mencari uang saja, mendingan keluar. Nah, tapi kalau Anda mau mencari ibadah pertama Anda mau mencari ibadah, dan kedua misalnya ada dari kita menjalankan suatu
kegiatan kita ada sisi lain misalnya mendapatkan fee dalam satu pelayanan kita, yaitu bisa buat kalian untuk apa, perawatan kendaraan ataupun hal-hal yang lainnya gitu ya. Nah seperti itu sih. Jadi lebih menekankan visinya itu BAT itu humanity priority. Kemanusiaan. Ya, jadi prioritas kemanusiaan. Jadi kenapa humanity priority sebagai visi misi kita? Ya kita tuh jangan terpatok kepada materi saja gitu. Karena ada ambulan yang bilang istilahnya dia lebih pure komersil. Nah, tapi kita juga bisa seperti itu, tapi lebih dipertegas lebih banyaknya humanity-nya yang kita mainin gitu. Kalau misalnya kita dapat yang komersilnya kita dapat dapat dengan harga yang kita harapkan, berarti itu istilahnya bilangnya gift-nya. Jadi tapi ketika kita minta patokan ya kita bantu, ayo kita bantu gitu. Tapi kalau misalnya Pak saya sanggup 100.000, nah kita juga udah ini 100.000 coy, gimana? Ya udah sikat, yang penting mah pasien nggak telantar gitu kan. Kadang kita juga ya kerjasama dengan instansi-instansi, malah ada yang gratis gitu kan. Ya meskipun kita nggak punya donasi, nggak punya donatur, ya kita jalanin aja gitu. Berarti tujuannya tadi kalau saya simpulkan demi kemanusiaan, melayani masyarakat. Oke. Terus ini tuh saya tuh susah ngebedain apakah ambulan sama mobil jenazah tuh beda bang atau sama? Kalau ambulan dengan mobil jenazah itu beda. Okay. Ya, kalau ambulan itu kan ada ambulan transportasi, ada ambulan emergensi, ada ambulan mini ICU gitu ya. Nah, kalau ambulan jenazah itu dia kan lebih dikhususkan kepada pengantaran jenazah. Tapi kalau misalnya yang seginya sekarang ambulan transportasi ini, kalau di era sekarang 2024 sama yang sebelum-sebelumnya, ambulan itu ada yang juga digunakan menjadi ambulan jenazah. Karena namanya juga ambulan transportasi, jadi bisa digunakan untuk pasien, bisa juga untuk digunakan jenazah. Tapi yang lebih terpakunya itu kalau misalnya mobil jenazah dia udah jelas tulisannya mobil jenazah. Jadi itu prioritas untuk jenazah aja sih. Kayak gitu sih kalau perbandingannya ya perbedaannya. Jadi tidak terlalu tebal gitu ya bang perbedaannya. Iya. Oke. Terus saya tuh tadi mau nanya ini bang. Ada syarat nggak sih untuk gabung BAT ini kayak Kang Dani? Bisa gabung BAT ada syaratnya nggak sih? Kalau syarat sih nggak ada ya. Oke. Syarat mah nggak ada. Yang penting satu ada kemauan. Ada kemauan karena kita juga yang di BAT ini mungkin orang beranggapannya kita digaji ada gaji bulanan. Nggak ada, kita semua basicnya adalah relawan. Sama kayak Dani juga, kita semua basicnya relawan. Nah kalau misalnya tanya terus kalau jadi relawan lama-lama di BAT terus apa yang didapat? Nah ketika kita misalnya ada pengantaran gitu ya lumayan dari parudinya, misalnya ada yang ngasih misalnya ini 250.000 dikatakannya. Nah buat bensin segini, buat misalnya tim yang bertugas, nah ini buat makan, buat rokok anggapannya ya. Jadi dari situlah giftnya buat kita yang relawan. Ya misalnya ketika misalnya dia pure kemanusiaan 100%, misalnya kecelakaan itu kan otomatis kita nggak ada tarif ya, nggak dikenakan tarif, gratis. Nah dan untuk kayak bencana itu juga gratis, jadi itu kita nggak kenakan tarif. Nah kalau misalnya dikenakan tarif itu ya kalau misalnya ada permintaan ataupun reservasi ambulan misalnya booking. Nah kalau booking itu kan otomatis ada tarif ya yang dikeluarkan, dan tarif itu tuh bukan jadi patokan juga, bukan jadi patokan kita gitu. Karena kalau kita dibandingkan dengan ambulan yang lain, ambulan yang pure komersil ataupun bisnis, itu kita di bawahnya. Gitu. Jadi kita juga ambulan kita itu tetap memperhatikan kendaraan juga, karena kan kita nggak mungkin jalan tanpa bensin gitu kan ya, jalan tanpa hal-hal yang lainnya. Contoh kayak perawatannya, kita juga kan butuh perawatan ganti oli dan lainnya gitu kan, servis gitu kan. Kalau misalnya kita tidak beli bensin, tidak servis, itu mobil pasti diem gitu kan, nggak akan bisa jalan. Tidak ada luncuran. Oke.
Berarti tidak ada syarat untuk masuk BAT. Iya, tidak ada syarat. Yang penting ada kemauan dia menjadi anggota BAT, dia punya jiwa relawan. Harus bisa nyetir nggak Bang? Bisa nyetir sih kalau dibilang Harus. nggak harus juga. Oh, nggak harus juga. Oke. Kayak saya kan basicnya udah bisa bawa mobil gitu ya. Nah sebelum bergabung di BAT udah bisa bawa mobil. Nah jadi kalau misalnya dia bisa ada kemampuan untuk bawa mobil ya mungkin nanti dia naik lagi jenjangnya jadi driver gitu. Karena ketika kita jadi driver ambulan itu tuh nggak gampang karena harus menyesuaikan dengan kondisi pasien, kondisi jalanan, dengan bagaimana juga kita menahan kontrol emosi. Iya. Kadang kan kalau ketika macet ya, ketika macet kadang kan emosi itu meluap, adrenalin mengacu gitu kan ya. Kadang wah kesel pengen berkata kata-kata binatang itu keluar kan. Nah kita tuh nggak boleh kayak gitu. Harus bisa sabar. Meskipun orang mau caci maki kita, wah ambulan kosong tuh cina. Terserah mereka lah. Yang penting kita benar tujuannya, kita benar-benar seperti itu. Kalau satu armada tuh berarti biasanya isinya tuh driver sama co-driver atau gimana Bang? Kalau luncuran tuh? Kalau luncuran itu kita kalau untuk pasien itu biasanya berdua. Oh berdua. Pasien yang biasa ya, misalnya kayak dari rumah. Iya. Yang misalnya reservasi untuk kontrol atau lain itu biasanya berdua. Tapi kalau misalnya yang sifatnya gawat darurat itu kita kadang bertiga. Oh. Jadi meliputi dari satu driver, terus kru. Kalau itu misalnya yang dari rumah ya, yang misalnya pasien-pasien yang aman lah situasinya. Tapi kalau misalnya gawat darurat itu biasanya kita bertiga. Jadi ada driver, ada kru satu, ada kru dua. Nah kadang kita suka dibumbui di dalamnya tuh perawat. Karena kita ada juga perawat, kebetulan perawat kita juga dia sebagai relawan. Jadi nggak ada gajinya di kita. Jadi anggota volunteer. Jadi anggota volunteer juga. Ada perawatnya sama alhamdulillah ada calon dokter. Oh, berarti nggak semua driver ya? Nggak. Volunteer tuh. Jadi di volunteer itu memang ada beberapa jenis-jenis Bidang yang ada yang kerja, ada yang kuliah. Kebetulan ada yang sudah jadi perawat juga. Di volunteer itu ada 3 perawat, 1 calon dokter, dan yang lainnya ada yang masih kuliah. Total berapa volunteer Kang? 10 member ya, 10 anggota kalau di volunteer. Termasuk saya 10 anggota. Kalau Kang Dani mah tadi sebagai apa tadi tuh? Di volunteer Bandung Ambulan Transport. Sebagai escorting. Escorting ambulan awalnya. Iya, kalau sekarang kan dia lebih diterjunkannya untuk assessmentnya kalau misalnya ada kejadian kecelakaan, jadi beliau turun untuk pertama ketika ada kecelakaan kan ada nih yang luka lecet-lecet doang. Padahal itu kan aman ya istilahnya. Kalau misalnya patah kan otomatis butuh ambulan untuk pemboyongannya. Kalau misalnya lecet-lecet ya mungkin bisa dibantu juga sama tim asesmen. Karena kan ada juga korban yang mau dibawa ke rumah sakit, ada juga yang menolak rumah sakit gitu kan ya. Oh iya, nggak mau dibawa rumah sakit ya. Karena kan ada alasannya, Pak kita nggak punya biaya untuk di rumah sakitnya. Jadi ya tim kita lah misalnya ya dari tim volunteer ke TKP, asesmen, berikan pertolongan pertama terhadap korban. Nah kalau terus pas di asesmen itu, pas dia udah melakukan satu pengecekan, penilaian dini terhadap korban, baru dari tim asesmen kita yang volunteer ini melaporkan ke kita, ini butuh ambulan, ini nggak butuh ambulan. Nah jadi kalau misalnya kondisinya yang biasanya dibutuhkan ambulan itu, ya kondisi-kondisinya yang misalnya patah, di slow, mungkin ya, iya yang sifatnya urgent. Oke. Biasanya kalau asesmen berapa orang? Tergantung sih. Tergantung. Kalau biasanya misalnya nih kita lagi ada di Mako Ambulan nih, lagi ada di Mako Ambulan BAT. Ketika ada kejadian itu biasanya 2 orang. Oh biasanya 2 orang. Boncengan. Karena kan nggak mungkin juga satu orang terus bawa bertiga dan segala macam. Meskipun motor saya ada box ya. Kecuali kalau misalnya saya pada saat ada di jalan, begitu ada laporan, di telepon misalnya atau di grup WhatsApp, itu ada laporan. Nah kalau kayak gitu sifatnya ya udah kita langsung aja ke TKP. Nanti pada saat udah di TKP kita kan melihat nih seberapa parah itu kondisinya, terus
ya dilakukan dulu pertolongan pertama. Kalau misalnya memang perlu unit ambulans, kita langsung nelpon ke yang ada di Mako. Biar segera datang juga gitu. Jadi kan kalau misalnya ada kecelakaan itu biasanya warga itu kan yang nggak sabaran. Padahal itu kan yang bisa menyebabkan kematian juga pada saat ada kejadian kecelakaan. Terus warganya pengen buru-buru mungkin karena macet juga, terus ngelihat darah banyak. Nah disitulah mental kita itu dites gitu. Iya, jadi biasanya dari volunteer itu dia datang ke TKP untuk satu mendampingi korban. Nah jangan sampai ya korban itu jadi tontonan, nggak hanya jadi tontonan. Jadi ketika mereka datang tim volunteer ke TKP, ketika dilihat ada pendarahan aktif yang keluar gitu kan, mereka lakukan penanganan. Nah sambil menunggu ambulan datang, jadi warga juga ngelihatnya sudah ditangani gitu. Jangan sampai ada pembiaran, karena kan masyarakat sekarang tuh ketika ada darah langsung panik ya misalnya. Tapi kita kan nggak tahu itu korban tuh luka ringan atau luka parah gitu ya. Karena mungkin kita lihat secara mata nggak ada luka yang sangat cukup parah di luar ya, tapi kan kita nggak tahu luka dalam. Nah karena sistem banyak masyarakat yang ketika ada kejadian patah tulang diangkut, digeser makin parah gitu kan. Nah ya disitulah kadang fungsinya volunteer. Ketika ada terima laporan kejadian kecelakaannya di mana, mereka meluncur pertama ke lokasi. Ya di lokasi mendampingi pasien sambil melakukan penanganan pertama terhadap korban sambil menunggu kedatangan unit ambulans tiba di lokasi. Kalau memang dibutuhkan unit Kalau ambulans. dibutuhkan. Berarti Tapi kalau misalnya yang luka-luka biasa kita tangani ya beres ya, Pak? beres udah. Apalagi kadang-kadang juga ada yang sampai dianterin ke rumahnya gitu. Kayak gitu. Berarti tim asesmen juga harus punya skill pertolongan pertama ya? Iya. Itu wajib. Oh itu wajib. Makanya dibekali Pelatihannya tadi ya. Jadi ada yang kayak namanya istilahnya PHD bantuan hidup dasar, terus PP pertolongan pertama, terus ya mereka juga sambil mandiri juga cari ilmu-ilmunya. Oh ini ada pelatihan nih dari Dinkes ini, oh ini ada pelatihan nih dari yayasan ini, oh ini ada pelatihan dari rumah sakit ikut-ikut secara mandiri gitu. Untuk upgrade skill. Iya upgrade skill. Nah gitu. Apalagi kan di volunteer ada perawat, jadi kita sering sharing nih. Ini kalau kayak gini harus gimana nih cara penolongnya sambil gitu. cari ilmu gitu. Lu punya ilmu tapi nggak lu Sharing. nggak lu sebarin gitu kan. Masa mau diambil sendiri gitu kan. Gitu lah. Terus ini Bang, kalau untuk pelayanan BAT sendiri itu hanya di wilayah Bandung atau bisa keluar gitu? Nah, jadi kalau untuk pelayanan BAT itu kita bisa untuk Bandung, bisa juga untuk luar kota ataupun provinsi. Nah, jadi kalau untuk pelayanan kita itu terdiri dari wilayah Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, terus Kota Cimahi, terus Garut, Ranca Ekek, terus Cililin, sama Batu Jajar wilayahnya. Jadi BAT itu ada BAT Regis, ada juga BAT Support. BAT Support itu biasanya dia yang posisinya di luar dari Kota Bandung. Tapi masih dikoordinir oleh kita dari BAT. Tapi timnya mah yang di sana gitu ya? Ya, timnya dari yang di sana. Bukan dari yang dari Bandung? Bukan. Jadi ya namanya BAT Support itu ya mereka masih tetap induknya kita BAT. Nah, jadi karena BAT kan lebih namanya Bandung Ambulans Transport gitu ya, lebih secara namanya. Tapi kan kalau misalnya ditaruh misalnya di Garut nggak mungkin kan jadi BAT Bandung Ambulans Transport sedangkan wilayahnya di Garut gitu. Ya paling paling makanya disebutnya BAT Bandung Bat Support gitu kan. BAT Support. Nah kayak gitulah. Jadi timnya yang di sana, kita sebagai induknya mengarahkan seperti ini. Berarti tetap ada cabang atau koordinator wilayah. Ada koordinatornya. Jadi ketika ada permintaan pasien ke kita misalnya pasiennya ada di wilayah Cililin atau Cimahi, laporannya masuk ke kita. Nah, kita melemparkan ke tim kita yang ada di daerah terdekat sana gitu. Berarti yang paling terdekat ya? Iya. Terus jenis pelayanan apa aja yang ada di BAT?
BAT itu ada pengantaran pasien, ada pasien. pengantaran jenazah, standby ambulan, event, standby ambulan event, terus dan juga medis, standby ambulan medis juga, terus ada fogging dan desinfektan, terus ada kargo jenazah. Kargo jenazah tuh dia kayak misalnya dia anggap misalnya dia kerja di Bandung nih. Iya. Nah terus mau dimakamkannya di Kalimantan, kan otomatis kalau pakai ambulan terlalu lama ya. Iya. Kalau jalur darat, nah jadi di kargoin model di kargo, nanti dikirim ke bandara yang dituju, nanti kargo kedukaan kalau disebutnya mah kargo kedukaan, nanti di packing dan lainnya dikirim terbangin ke Kalimantan ya gitu. Kalau enggak ke luar negeri. Oh BAT ada pelayanan itu? Ada. Oke. Terus sama karoseri ambulan, pembuatan ambulan. Oh pembuatan ambulan. Oh bisa di BAT? Bisa. Ada kan kita punya timnya. Oh ada timnya. Tim karoseri ambulannya. Tim mekaniknya ada berarti? Mekaniknya ada. Jadi mekaniknya setiap hari di kita. Paling PNS. Sabtu Minggu libur. Oh PNS. Karek PNS Sabtu Minggu libur. Oke. Terus ada lagi gak Bang? Itu sih. Tapi nanti tinggal cek aja di website kita ada. bandungambulantransport.com. Oke, siap. Tapi itu penasaran saya tuh kalau yang tadi mekanik ambulan, si mobilnya tuh bebas atau mobilnya bebas? Bisa mobil apa aja? Bisa mobil apa aja. Nah, tapi kan nggak mungkin kalau misalnya pakai mobil Katana gitu jadiin ambulan dan mungkin gitunya. Dan mau asup stretcher oge ka jero gitu istilah. Brio nggak akan bisa. Oh, biasanya mobil apa Bang kalau mobilnya yang model kayak AVV, Grand Max, minibus lah. Ya minibus lah. Minibus. Ya yang istilahnya yang mobil-mobil keluarga lah. Alphard masuk. Alphard masuk, tapi itu mah disebutnya VVIP. Iya. Oke, siap. Terus ini nih Bang, ketika melakukan pelayanan ambulan nih, si BAT tuh lebih seringnya tuh yang terjadi di jalan atau seringnya yang ada di rumah atau yang jemput di mana? Nah, kalau berdasarkan pengalaman aja. Kalau pengalaman saya sih BAT kalau dibilang tuh 50-50 ya. Oh, 50. Tapi kalau untuk di tahun sekarang kita lebih banyaknya pelayanannya kecelakaan lalu lintas, laporan kecelakaan lalu lintas, orang pingsan, tidak sadarkan diri di pinggir jalan ataupun di rumah. Nah, karena kan kita juga bermitra dengan 119, bermitra juga dengan Diskominfo layanan siaga Bandung Siaga 112. Nah, jadi kan kita bergabung dalam wadah tersebut, otomatis ketika mereka butuh pertolongan kita, bantuan kita, mau nggak mau kita harus bantu gitu kan ya. Namanya juga ketika ada orang yang butuh bantuan, nggak mungkin kita diem doang gitu ya, selagi kita bisa mah gitu. Nah, jadi anggapannya kalau untuk sekarang kita pelayanan lebih kebanyakannya ya ke darurat-daruratan. Dari penanganan kecelakaan itu sih yang lebih banyak ya. Kalau kecelakaan itu 70%. 70% itu pasti. Tapi tiap hari hampir ada nggak? Kalau tiap hari pasti. Oh pasti. Pasti. Yang lebih nggak terelakkannya kecelakaan ada wae. Minimal satu hari. Paling banyak ya bisa sampai 10. Itu tuh dari area Bandung, dari hitungan 00 sampai 00 lagi gitu dihitungnya. 24 jam. 24 jam. Ya, terus yang pasien-pasiennya yang mungkin panggilan dari by phone, dari website ataupun dari rumah sakit, karena kan kita juga bekerja sama dengan rumah sakit, dua rumah sakit. Nah, jadi kita bermitra juga. Nah, jadi kalau misalnya butuh layanan ambulan kita, nanti nelpon ke Pak Rudi, nanti Pak Rudinya yang nyampaikan ke kita, wah ini jemput di sana, gitulah. Oke. Nah, terus kan biasanya driver ambulan atau ambulan sendiri itu menjadi prioritas kan di jalan tuh ya Bang, prioritas nomor 2 kalau nggak salah ya. Kan berarti kan si supir atau drivernya tuh otomatis ngebut lah ya, atau beresiko lah ya jadi driver ambulan tuh. Nah itu apakah ada lisensi atau jaminannya nggak sih Bang dari BAT sendiri atau dari mana gitu? Kalau misalnya dari BAT sendiri itu kalau jaminan keselamatan ataupun jaminan kesehatan itu mereka dari BAT nggak ada.
Jadi ya kayak saya sendiri, saya punya BPJS. Oke. Ya otomatis pakai BPJS saya. Tapi kalau misalnya kecelakaan, likupnya kan Jasara Harja ya. Iya, iya. Nah, jadi Jasara Harja yang cover, nah gitu. Jadi kalau dari Pak Rudi ya misalnya ada kejadian ataupun seperti apa ya mungkin dari Pak Rudi beri santunan ke tim kita, misalnya terjadi suatu insiden atau seperti apa. Ya nggak mungkin juga seorang pimpinan nggak ikut serta ataupun tidak memperhatikan jajaran bawahannya gitu. Oke. Berarti terhitung aman ya Bang ya? Iya, terhitung aman. Oke. Terus apakah driver ambulans sendiri harus punya lisensi yang beda atau sama aja kayak driver lain gitu? Kalau ambulan itu namanya ada lisensinya. Kalau disebutnya tuh dia safety driving. Safety driving itu Safety tuh bentuknya surat atau? Itu bentuknya kayak dia tuh bentuk piagam. Sertifikat. Itu tuh biasanya dikeluarinnya oleh instansi kepolisian. Oh, instansi kepolisian. Iya. Jadi kalau misalnya kita yang basicnya bawa kendaraan pribadi ketika bawa ambulan, otomatis suasananya bakal beda. Bedanya apa? Karena kalau misalnya kita mobil pribadi itu kita bawa penumpangnya orang yang masih sehat rata-rata gitu ya. Tapi kalau kita bawa ambulan itu kan otomatis kita bawaannya yang orang yang sakit. Nah, orang yang sakit ini kan macam-macam kondisinya, ada yang dia sakit jantung, patah tulang, terus ada yang kritis dan lainnya gitu kan ya. Karena kalau misalnya orang yang patah tulang nggak mungkin dibawanya kegeberan ataupun cepat ya. Karena kalau misalnya dibawa cepat pasti kejeritan gitu. Wah, atau gimana gitu kan. Nah, terus yang jantung juga itu nggak bisa dia menghidupkan sirinenya secara terus menerus gitu. Karena takutnya makin jantungnya macu. Jadi jantung. Iya, takutnya seperti itu kan yang tidak diinginkan. Nah, orang bilangnya sarwa kene mawa ambulan mas jika mawa mobil pribadi gitu. Tapi ya ketika ngerasain pasti orang pada hawanya pasti beda. Adrenalin meningkat lah ya Bang ya. Iya. Oke. Kayak teman saya aja ditawarin, sok bawa mobil ambulan. Embung orang dibayarin 500.000 ge embung. Da sieun cenah. Gitu. Berarti lisensinya keluar dari kepolisian. Iya, namanya safety driving. Biasanya itu diselenggarakannya oleh komunitas-komunitas pengemudi ambulan, kayak komunitas paguyuban lah istilahnya. Iya, paguyuban. Ya. Oke. Terus ke Kang Dani nih. Kang, kalau pengalaman cerita pengalaman ini, biasanya kalau di jalan tuh ketemu korban atau ketemu apalah yang terjadi di jalan, yang paling keinget sama Kang Dan itu yang gimana? Yang maksudnya yang ini mah keinget terus, misalkan teh atau kejadiannya beda ya mah, ada nggak Kang? Nu melekat. Ya, yang melekat ini gitu. ya, yang selalu inget aja ya. Yang selalu inget pada saat ngebantu ambulans sih. Ngebantu ambulans. Ya. Pada saat membantu ambulans waktu itu ada salah satu pasien ya dari arah Garut nih, dari orang Garut. Kebetulan kondisinya itu memang kritis. Nah, pada waktu ke Bandung itu ganti ambulan, tiba-tiba ganti ambulan. Ganti ambulan? Ya, di daerah Cileunyi, di dekat rumah sakit AMC tuh. Oh, oke. Karena si ambulans yang satu itu panas di dalamnya. Panas? Ya. Ngeheab gitu kan? Jadi blind fan lah. Oh. Tipe mobilnya blind fan, terus oksigen juga udah mau habis. Nah, di situ ganti ambulans. Ganti ambulans pakai yang lebih enak ya, yang AC-nya juga mungkin lebih bagus. Nah, dari situ dibantulah sampai mau ke rumah sakit Hasan Sadikin waktu itu tujuannya. Nah, pada saat di jalan memang sangat macet lah jalan ya. Tahu lah dari jalur timur gimana kalau sore. Iya betul, pulang kerja. Benar-benar bikin apa ya, emosi ya. Terus tapi kan kita itu kan niatnya nolong. Jadi kalaupun kita kebawanya emosi ya udah nggak akan benar. Iya. Ya kita sabar. Terus pada waktu di jalan flyover tuh, jalan flyover kita itu kan ya yang namanya ambulan gawat darurat ya, yang bawa pasien biasanya kan melakukan kontraflow atau lawan arah tuh. Oh iya. Nah itu pada saat di
flyover Ciamplas sampai ke flyover apa ya namanya itu jalan Seperti ya emang ya itu ya, emang Sepati maksudnya dari flyover Ciamplas tuh yang turun ke bawah sampai Radio Ardan tuh apa ya namanya Radio Ardan Cipaganti. Nah dari flyover Ciamplas sampai ke Cipaganti itu kan kita itu stuck ya di sebelah kiri itu sangat stuck nggak bisa kemana-mana lagi. Kita ambil lawan arah nih kontraflow. Nah pada saat kontraflow itu ada satu mobil yang istilahnya nggak tahu gimana ya pemikirannya, nggak tahu memang belum pernah berhadapan dengan ambulan ataupun memang dianya memang kurang responnya atau gimana. Di situ bukannya ke pinggir malah diem gitu. Ngehalangan bro. Iya, jadi diem juga bukan diem sambil maju gitu. Jadi kan istilahnya kehalangin gitu ya. Nah disitulah cekcok sambil krunya ambulan juga pada turun, keluarganya pada turun juga sama yang ngemarahin yang pengendara mobil itu. Nah di situ udah cekcok, akhirnya dia ngasih jalan. Pada saat alhamdulillah terus nyampe rumah sakit. Nah di situ si keluarganya itu cerita dulunya itu ya pasien yang diantar itu orang kaya. Nah setelah sakit-sakitan akhirnya ya yang namanya rezeki ya yang udah ada yang ngatur ya, yang tadinya jadi orang kaya sekarang jadi biasa, jadi orang-orang biasa lagi lah, yang malah jadi kurang gitu. Anaknya ada 7, anaknya 7, terus beliaunya sakit-sakitan, ya istilahnya bagaimana caranya membiayai anak. Nah, di situ juga beliau itu membawa uang cuma 50.000 dari kota Garut ke Bandung. Itu ada istrinya sama ibunya. Jadi istilahnya uang 50.000 itu hasil menjual tabung gas. Hasil menjual tabung gas karena memang sudah nggak ada lagi yang bisa dijual di rumahnya, hanya ada tabung gas, dijual lah 50.000, dibawa bekal ke Bandung buat bekal istrinya. Nah di situ kita itu ya relawan ya yang membantu ambulans itu ngobrol sama keluarganya, terus kita carikan donasi ya seikhlasnya via WhatsApp ke rekan-rekan relawan yang kita masuk di wadah WhatsApp gitu ya. Kita sharing, terus akhirnya kita istilahnya adalah sedikit buat membantu keluarganya, buat yang ngejaganya. Tapi setelah 3 hari akhirnya meninggal. Yang sakit apa? Waktu itu komplikasi sih. Ada liver, ada jantung. Pokoknya yang istilahnya penyakit ganas, termasuk ganas ya. Nah di situ kita dapat kabar katanya meninggal. Di rumah sakit berarti? Ya di rumah sakit meninggalnya. Jadi itulah cerita yang paling selalu Dani ingat. Kalau untuk yang kecelakaan mungkin ya banyak juga. Tapi yang ini yang paling istilahnya yang dari awal sampai akhir tuh benar-benar bikin bikin terharu lah. Itu yang paling Dani melekat ya kan? Yang terus menerus Dani ingat gitu. Oke. Berarti itu mah termasuk pengalaman yang tadi nemenin dari awal gitu ya, sampai ke akhirnya. Gitu. Tapi nggak sedikit juga ya Kang, berarti nemuin orang yang pas diselamatin terus maaf meninggal atau ada yang selamat, nggak sedikit juga berarti. Ada juga yang seperti itu, malah yang diselamatin malah istilahnya bukannya berterima kasih gitu. Tapi malah istilahnya bukan nolak lagi jadi udah kita tolong itu bukannya bilang makasih tapi ya cuek gitu. Tapi itu malah nggak apa-apa lah, itu mungkin emang sifat orangnya aja, karakter. Ada juga yang menolak pas pada saat kita tolong
kejadian baru kemarin-kemarin lah. Ada salah satu korban kecelakaan nih yang harusnya kita tolong itu dia menolak. Jangankan kita tolong, disentuh pun nggak mau pak. Itu teh yang kecelakaan? Iya yang kecelakaan, patah itu kakinya. Disentuh nggak mau? Iya nggak mau. Terus gimana itu? Jadi Ya. pengennya langsung diboyong. Pengen langsung boyong, patahnya langsung diboyong, nggak ditanganin dulu gitu. Langsung aja sistem angkut gitu, Iya. sistem angkut. Jadi kalau kita kan dunia ambulan ini Ada SOP-nya. berbicaranya kan SOP ya. Iya, SOP betul. Nah, kalau kita berbicaranya kita tenaga medis, otomatis kan kita berkaitannya secara medis juga. Nah, kalau misalnya korbannya dia pengen ke ahli tulang ataupun alternatif lainnya itu nomor 2 ya. Iya. Yang penting kita bawa dulu ke rumah sakit. Setelah di rumah sakit, mau putusannya mau ditindak secara medis ataupun alternatif, itu balik lagi ke pihak keluarga gitu kan. Yang penting SOP-nya seperti itu. Dan kita juga nggak bisa asal boyong korban gitu, perlu ditangani dulu gitu. Masa korban patah tulang nggak kita tanganin gitu kan ya, otomatis nanti takutnya kita bawa ke rumah sakit malah kita juga yang dikenakan, yang kena semprotnya. Kenapa berani-beraninya bawa korban tanpa penanganan dulu gitu? Ya itulah lika-likunya kadang kita niat baik tapi tanggapannya beda gitu ya. Kita udah ngasih edukasi, Pak, kalau ini tuh Bapak seperti ini kita nggak bisa langsung asal boyong. Karena kenapa? Karena kita juga harus memastikan Pak, tulang Bapak tetap aman, tidak tergeser-geser lagi, maka harus dilakukan penahanan dulu Pak untuk sementara waktu. Nah, jadi kalau misalnya kita nanti asal boyong, nanti takutnya kita juga yang disalahkan Pak. Nah, kita juga nggak mau Bapak jadi makin parah kondisinya gitu. Masih tetap ada aja yang gitu ya Bang. Terus pengalaman dari Bang Jo sendiri nih sebagai driver, gimana sih tanggapan Bang Jo tentang kalau di jalan tuh masih suka ada yang kurang paham dan mengerti, masih ngehalangin ambulan, goda di sirine atau di klakson tetap cuek gitu. Itu tuh tanggapannya gimana Bang? Kalau tanggapan saya sih kadang kalau saya sebagai driver ambulan, karena saya driver ambulan kan sekarang megangnya ya. Iya. Nah, jadi kalau misalnya ada orang itu yang menghalangi ambulan tuh emang timbul rasa kesel dan pengen marah gitu ya. Pengen ngomong, "Wah, sialan lu," atau gimana gitu kan ya. Ya cuman kan nggak etis juga kita ngomong kayak gitu, karena kalau misalnya kita ada keluarga di dalam unit ambulan, takutnya nggak enak sama keluarga, kita juga ingat juga sama pasien. Kalau misalnya kita marah-marahin si yang menghalangi mobil ataupun motor, otomatis kan ada jeda waktu yang terbuang. Harusnya kita nyampainya 10 menit, otomatis malah kita nyampainya jadi 15 menit. Jadi kalau kita ada yang ngalang-ngalangin, ya udahlah, bodo amat. Yang penting kalau misalnya kita sudah memberikan edukasi, tapi tidak kita tanggapi edukasinya, mungkin mereka juga mungkin tidak percaya dengan ambulan, itu ambulannya sedang bertugas ataupun tidak. Karena kan tanggapan masyarakat, ambulan itu ada yang dikatakan ambulan kosong dihidupin gitu kan ya. Nah, banyak juga kan yang beranggapannya seperti itu. Mungkin karena ada oknum yang melakukan seperti itu, dampaknya kepada kita gitu. Nah, jadi ya kadang masyarakat bisa juga berpikirnya kepada situ ya. Wah, karena kejadian saya pernah gini nih, omongan-omongan atau gimana. Nah, jadi itu juga yang jadi mempengaruhi gitu kan penilaiannya. Jadi kalau saya secara pemikiran saya nggak akan nanggapin, karena kalau ketika saya nanggapin itu orang, otomatis harusnya saya nyampe 10 menit, tibanya jadi 15 menit. Lebih lama. Takutnya kita juga ada omel sama keluarganya kan. Sedangkan keluarganya pengen cepet-cepet, malah kejeda, malah ngelayanin itu kepotong waktu, jadi terabaikan gitu. Nah, itu untuk di jalanan nih Bang. Tapi BAT sendiri pernah nggak sih ke lokasi bencana gitu? Kalau lokasi bencana pernah, sering. Jadi waktu itu kita BAT itu terjun ke lokasi bencana gempa Cianjur. Oh, yang Cianjur kemarin. Nah, selain itu kita ke longsor di Cimanggung, Sumedang. Terus kita lanjut lagi ke
ini apa kecelakaan mobil bus siswa SMP yang di daerah yang lagi ini ya kunjungan studi tour. Nah, yang kejadiannya di Subang. Nah, itu kita turun 2 unit. Terus kejadian lagi ada kereta tabrakan kereta dengan kereta yang di daerah Rancaikek. Kita turun lagi itu dengan tim support kita. Dan kalau misalnya kita seperti itu tuh pasti kita ada informasi ke kita. Nah, nanti dari pihak kita kan karena sudah kerjasama ya dengan Dinkes, Dinas Kesehatan Kota Bandung, dan juga sama layanan siaga Bandung Siaga 112. Nah, jadi kadang mereka suka nge-tag kita dalam satu forum WhatsApp gitu kan, ada grup WhatsApp-nya, koordinasinya di situ. Nah, jadi butuh dukungan nih untuk ambulan, untuk evakuasi korban bencana ataupun kecelakaan ataupun yang lainnya. Nah, nanti di situ kita olah. Oke, siap, kita koordinasikan, baru kita siapkan timnya, unit ambulannya, begitulah. Oke. Ada kendala yang beda nggak sih kayak kalau di bencana sama yang biasa di jalan atau? Kalau kendala tuh suka ada bedanya dari penanganan. Oh, penanganan. Kalau misalnya kita kan basicnya lebih penanganan sering kita jalanin tuh penanganan pasien, korban kecelakaan, kebakaran dan lainnya ya. Nah, tapi kalau misalnya korban-korban kayak bencana itu kan dia ada SOP-nya tersendiri. Nah, paling kalau kita di lokasi bencana itu ya satu ya mungkin kita nggak akan mengganggu dari kinerja tim Basarnas ataupun tim SAR ya, ataupun rescue, karena takutnya kita ikut terjun ke ranah sana, takutnya malah menghambat pekerjaan. Ya otomatis kita juga tetap standby di posko medis. Nah, ketika nanti ada tim rescue ataupun dari tim SAR datang ke posko kita, baru penyerahan gitu. Biasanya serah terima korban ke tim medis, nanti tim medis yang tindak lanjutnya. Ini korban yang ditangani atau seperti apa. Nah, nanti itu lanjutannya balik lagi di tim yang di lapangan gitu. Oh, ini korbannya harus dirujuk. Oh, ini korbannya harus seperti ini kan, ditangani aja gitu. Berarti BAT sendiri tidak hanya bertugas di masyarakat umum tapi ke bencana juga. Bencana juga. Oke. Terakhir nih Bang, ada pesan-pesan nggak buat teman-teman humanity yang lagi nonton nih dari Bang Jo dan dari Kang Dani? Bang Jo dulu. Kalau pesan-pesan dari saya itu jangan jangan lelah untuk menjadi sosok seorang relawan. Terus jangan pernah juga merusak citra sebagai seorang relawan, karena ketika kita melakukan suatu perbuatan merusak nama citra kita sendiri, otomatis dampaknya akan kena juga kepada kita. Dan satu pesan dari saya, tetap lakukan yang terbaik, bukan menjadi yang terbaik. Oke, mantap. Dari Kang Dani. Dan Dani pribadi mungkin hampir sama ya sama Jordan. Kan kita itu relawan, kita itu tidak dibayar. Nah, tapi ingat, kita harus menjaga nama baik relawan, karena sekecil apapun itu masalah yang bisa menimbulkan atau nama baik relawannya rusak, itu dampaknya ke semua. Jadi pokoknya untuk teman-teman relawan yang ada di Kota Bandung ataupun di seluruh Indonesia, tetap semangat, karena kita itu harus mempunyai jiwa sosial yang tinggi, karena relawan tidak terlepas dari kemanusiaan. Oke, mantap sekali. Terima kasih kepada Bang Jo. Siap, sama Kang. Dan Kang Dani. Siap. Semoga sehat selalu. Dan semoga nanti saya bisa main ke basecampnya BAT. Ya, siap. Harus. Nanti ikut evakuasi ya. Wow, mantap. Ikut evakuasi. Kita nyobain ya. Nanti evakuasinya yang ini, yang parah-parah ya, yang kepalanya kelindes. Lino sih karena. Ya, mungkin segitu dulu. Terima kasih kepada Bang Jo dan Kang Dani. Semoga sharing atau obrolan dan diskusi kita tadi bisa menjadi sesuatu yang positif buat kita ataupun buat penonton. Dan jangan lupa tonton podcast ini di channel YouTube-nya One Ummah Movement.
Dan yang belum subscribe dulu dan nyalakan loncengnya ya. Jangan lupa di subscribe ya guys. Itu. Gitu mungkin cukup sekian. Saya Bayu pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk ngobrol santai bersama Diagnosa, dialog sosial kemanusiaan.